Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Ucapan tenang pemuda penjaga sapi itu mengguncang suasana. Wajah semua orang berubah. Tatapan mereka serempak tertuju pada pilar cahaya hitam di langit, api lotus. Pemurnian iblis benar-benar sengaja membiarkan dirinya disegel. Keterkejutan menyebar. Bahkan para ahli senior seperti Huoyao sulit mempercayainya. Heavenly Flame yang memanfaatkan konflik manusia demi keuntungan sendiri, ini pertama kalinya mereka menyaksikan kelicikan setingkat itu. Xiaoyan menatap Xun Er lalu mengangguk pelan. Jika leluhur Menara Pil berkata demikian, maka kebenarannya nyaris tak terbantahkan. Kepala Aula Jiwa mendengus dingin, menolak mempercayai hal tersebut. Namun Old Man Hunmo tetap diam. Ia mengenal leluhur Menara Pil dengan baik. Orang itu tidak pernah berbicara tanpa kepastian. Tanpa menjelaskan apapun, leluhur Menara Pil akhirnya bertindak. Dengan satu jentikan jari, seberkas garis hitam menembus ruang, menghantam pilar cahaya. Ledakan api mengguncang langit. Segel itu hancur. Sosok berjubah putih muncul dari lautan api. Purifying Demonic Lotus Flame. Amarahnya meledak saat menatap leluhur Menara Pil. Kini jelas segalanya. Api iblis itu memang sengaja membiarkan dirinya terperangkap, menunggu saat yang tepat. Kelicikannya membuat ekspresi kepala Aula Jiwa menggelap. Leluhur Menara Pil berbicara tenang, menyebut alasan penyegelan di masa lalu demi mencegah kehancuran dataran tengah. Namun api lotus hanya tertawa dingin. Dengan kekuatannya sekarang, ia tak lagi menganggap leluhur sebagai ancaman. Old Man Hunmo pun bersikap licik, memilih menonton dari jauh. Ia ingin dua raksasa itu saling melemahkan. Xiaoyan menawarkan bantuan, namun ditolak. Pertempuran ini berada di tingkat yang tak bisa mereka campuri. Api lotus. Pemurnian iblis pun melepaskan kekuatannya. Api putih krem berkumpul, membentuk patung dewa api iblis raksasa yang menjulang puluhan ribu kaki. Satu tinju saja cukup untuk menghancurkan Dou Sheng. Leluhur Menara Pil menahan serangan itu dengan tirai cahaya emas, mengguncang ruang hingga retak. Ia membalas dengan Pil Merging Sky, darah hijau berkilau emas menembus dada patung api, melelehkan separuh tubuhnya. Namun amarah api lotus justru memuncak. Dengan raungan mengguncang langit, ia mengaktifkan warisan sejatinya, menyempurnakan langit formasi kuno. Formasi raksasa muncul di langit dan dasar lautan magma. Dua ari kuno saling beresonansi, menutup seluruh dunia api iblis. Ekspresi leluhur Menara Pil dan Old Man Hunmo berubah drastis. Formasi ini jauh melampaui semua teknik penyegelan sebelumnya. Di tengah tekanan mengerikan itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu bergetar di dalam pikirannya. Gumpalan cahaya misterius yang lama tertidur, seolah akan terbangun. Langit tiba-tiba menggelap. Dua formasi api raksasa muncul, satu di atas, satu di bawah, menutup wilayah itu seperti penjepit neraka. Di antara keduanya, kelompok Xiaoyan tampak kecil dan tak berarti. Wajah Old Man Hunmo langsung pucat. Ia tak menyangka formasi yang diwariskan oleh Purifying Demonic Lotus Sen benar-benar dapat dikendalikan. Tanpa ragu, ia menoleh ke terowongan spesial menuju dataran tengah dan berteriak panik, menyuruh semua orang mundur sebelum memimpin pelarian. Keputusan itu menular. Para ahli dari Hall of Souls dan klan-klan kuno ikut mundur meski enggan. Godaan api iblis memang besar, tetapi hidup jauh lebih berharga. Namun, Xiaoyan berdiri terpaku. Kepalanya berdenyut hebat, jiwanya terasa diguncang kekuatan formasi. Ia menggertakkan gigi dan menyuruh semua orang pergi. Namun, tawa dingin menggema dari langit. Purifying Demonic Lotus Flame bergerak. Dengan satu sentuhan ringan, pilar magma putih krem menghantam terowongan spasial dan menghancurkannya seketika. Jalan keluar lenyap. Hunmo berdiri muram di hadapan kehancuran. Tak ada pilihan lain. Ia mengajak leluhur Menara Pil bekerja sama. Formasi langit akan ia tangani, sementara formasi bumi diserahkan kepada pihak lain. Dalam situasi terjepit, semua ahli Dou Sheng terpaksa menyatukan kekuatan meski penuh kebencian dan kecurigaan.
Demonic Lotus Flame hanya mencibir. Dengan segel tangan berubah, dua formasi raksasa mulai berputar. Energi dunia mengamuk. Beberapa banceng langsung memuntahkan darah sebelum serangan dilepaskan. Bersempit formasi kuno. Dua pilar cahaya. Krem putih terbentuk, masing-masing mengunci leluhur Menara Pil dan Old Man Hunmo. Serangan gabungan dilepaskan. Cahaya, darah, dan Douji bertabrakan hebat, mengguncang laut magma hingga terbentuk jurang jutaan kaki. Namun tawa dingin kembali terdengar. Dengan satu tekanan tangan, pertahanan mereka runtuh. Dua pilar cahaya saling bertabrakan di langit, meledak menjadi kobaran api raksasa yang menelan segalanya. Demonic Lotus Flame tertawa liar. Ia yakin tak ada yang selamat. Namun tiba-tiba, ia terdiam. Di pusat ledakan, sebuah lingkaran cahaya redup muncul. Di dalamnya berdiri Xiaoyan, tak sadarkan diri, bersama semua ahli yang ternyata masih hidup, meski dalam kondisi kacau. Cahaya itu berkumpul di tubuh Xiaoyan, lalu memisah, membentuk sosok manusia ilusi yang wajahnya identik dengan Demonic Lotus Flame. Leluhur Menara Pil tersentak ngeri. Itu bukan api iblis, itu Purifying Demonic Lotus Saint. Semua orang terpaku. Legenda yang seharusnya telah mati ribuan tahun lalu, kini muncul dari tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan perlahan terbuka, namun hitamnya telah berubah menjadi putih pucat. Tatapannya menyapu sekeliling, membuat jiwa siapapun yang terkena gemetar dan ingin bersujud. Bahkan Old Man Hunmo tak luput. Sosok yang paling mendekati Daudi pada masanya telah kembali. Semua orang terperangah melihat sosok ilusi yang menyelimuti tubuh Xiaoyan. Aura itu begitu agung dan asing, jelas milik Purifying Demonic Lotus Saint. Kemunculannya membuat suasana berubah drastis. Yao Lao segera teringat pada peta kuno yang dulu dikumpulkan Xiaoyan. Cahaya misterius yang pernah menyatu ke dalam dirinya kemungkinan menjadi pemicu kebangkitan jejak Saint tersebut. Meski begitu, kegelisahan tetap muncul. Tak ada yang tahu apakah entitas legendaris ini membawa berkah atau bencana. Namun, ketika Xiaoyan, atau tepatnya Saint yang merasukinya, melangkah maju dan menghadapi Purifying Demonic Lotus Flame, kebenaran terungkap. Keduanya saling mengenal. Api iblis itu meledak oleh kebencian lama, menuduh sang Saint sebagai pengkhianat yang telah menyegelnya selama ribuan tahun. Saint menjawab dengan tenang, penyegelan itu perlu. Jika kekuatan destruktif api iblis dibiarkan bebas, dunia akan hancur. Amarah api lotus mencapai puncaknya. Ia mengaktifkan formasi kuno, penyulingan langit, dua pilar kehancuran turun dari langit dan bumi, cukup untuk memusnahkan semua yang ada. Namun, sebelum menyentuh siapapun, serangan itu berhenti. Saint tersenyum tipis. Formasi itu diciptakannya sendiri. Perlahan, kendali api lotus atas formasi direbut kembali. Api putih krem berbalik arah, membuat api lotus kehilangan pijakan. Menyadari bahaya, api lotus memilih jalan terakhir, meledakkan dirinya. Dunia berguncang, panas menguapkan energi ruang, bahkan seorang banceng tak mampu bertahan dan lenyap menjadi abu. Saint segera memerintahkan semua orang pergi. Jika ledakan berlanjut, tak satu pun akan selamat. Tanpa ragu, para ahli melarikan diri melalui terowongan spasial. Xun Er menatap Xiaoyan dengan hati bergejolak. Meski diyakinkan bahwa Saint tak akan mencelakainya, ia tak sanggup pergi begitu saja. Di saat terakhir, ia melepaskan diri dari Gunanhai dan mendorongnya masuk ke terowongan. Satu persatu pergi, hingga hanya tersisa dirinya dan Xiaoyan. Api emas perlahan menyelimuti tubuh Xun Er saat ia menatap sosok di hadapannya dengan tekad lembut. Xiaoyan Gege, kali ini Xun Er akan menemanimu. Dunia magma berubah menjadi neraka putih krem. Api iblis memenuhi setiap sudut ruang, memancarkan panas yang bahkan mampu membakar Douji, seorang douseng tingkat tinggi. Tak ada makhluk yang bisa bertahan lama di tempat itu. Xun Er melayang di udara, diselimuti api surgawi Kaisar Emas. Meski dilindungi nyala api tertinggi, keringat tetap membasahi tubuhnya. Tatapannya tertuju pada pusat lautan api. Sebuah teratai beraroma setan berputar perlahan. Warnanya berganti antara putih pucat dan merah gelap. Urat-urat merah tampak berdenyut seperti nadi hidup. Di hadapannya, sosok ilusi yang keluar dari tubuh Xiaoyan
memandangi teratai itu dengan sorot mata rumit. Dulu kau murni tanpa kehendak. Aku memberimu kecerdasan, namun kau memilih jalan kehancuran. Raungan penuh kebencian menggema. Api lotus iblis menolak, menuding sang pencipta yang dianggap terlalu ikut campur. Namun sosok ilusi tetap tenang. Dengan segel tangan, dua formasi kuno bergerak dan membentuk penjara api raksasa, mengurung teratai setan di pusatnya. Aku akan mencabut kecerdasan dan ingatanmu. Kau akan kembali suci, seperti awal. Amukan pun meledak. Api darah menghantam penjara, mengguncang ruang hingga nyala emas di tubuh Shun-Er meredup. Namun formasi kuno tak tergoyahkan. Dengan perintah lembut, jaring api menekan teratai dan kabut darah, esensi ingatan serta kesadaran, dipaksa keluar sedikit demi sedikit. Jeritan memilukan memenuhi langit. Itu sama saja membunuhku, raung api lotus iblis dengan putus asa. Namun sang dewa suci pemurnian tak bergeming. Jika segel dilepas, dunia akan binasa, dan dosa itu harus ditebus olehnya sendiri. Kabut darah akhirnya membentuk sosok manusia, terpisah dari tubuh teratai. Lemah dan ketakutan, ia berlutut, memohon ampun. Untuk sesaat, wajah sang dewa suci melunak. Ia mengusap kepala makhluk yang dulu dianggap seperti anak sendiri. Aku tak pernah membencimu, namun kebencian telah berakar terlalu dalam. Sosok darah itu tiba-tiba meledak, menelan tubuh sang dewa suci dengan kabut korosif. Senyum getir muncul di wajah ilusi itu. Kalau begitu, mari kita lenyap bersama. Ledakan dahsyat mengguncang dunia. Lautan magma terbelah, langit runtuh, dan badai energi menyapu segalanya. Xiaoyan membawa Shun-Er mundur secepat kilat. Saat semuanya hening, pusat ledakan hanya menyisakan kehampaan. Baik Purifying Demonic Lotus Scent maupun api lotus iblis telah menghilang sepenuhnya. Kekecewaan menguasai hati Xiaoyan, hingga Shun-Er menunjuk ke bawah. Di lautan magma, sebuah teratai putih berurat merah muda perlahan mengapung, menyerap energi dari sekitarnya. Jantung Xiaoyan bergetar. Esensi api iblis akhirnya muncul. Xiaoyan menahan gejolak emosinya saat menatap Purifying Demonic Lotus Flame yang melayang tenang di atas magma. Bersama Shun-Er, ia mendekat dengan penuh kehati-hatian. Api teratai itu kini jauh berbeda, tak lagi brutal dan penuh kehancuran, melainkan damai, seolah baru lahir ke dunia. Xiaoyan menyadari alasannya. Kesadaran dan ingatan lama milik Purifying Demonic Lotus Scent telah lenyap sepenuhnya. Api ini kini murni, tanpa kebencian dan kegilaan yang dulu membuatnya mustahil untuk dimurnikan. Kekhawatiran terbesar Xiaoyan pun sirna. Api ini masih memiliki spiritualitas, hanya saja telah dibersihkan dari pengaruh eksternal. Namun, masalah baru muncul. Terowongan ruang telah menghilang, dan segel dunia api iblis membuat mereka tak bisa keluar. Setelah mempertimbangkan risiko, Xiaoyan memutuskan untuk menyempurnakan api itu di tempat. Meski peluang keberhasilannya kurang dari 50%, inilah satu-satunya pilihan aman. Jika api itu dibawa keluar, dunia luar pasti dilanda keserakahan dan kekacauan. Bahkan klan Gu pun tak akan mampu menahan badai tersebut. Shun-Er akhirnya setuju. Dunia tertutup ini justru menjadi perlindungan terbaik bagi Xiaoyan untuk memurnikan api surgawi peringkat ketiga itu tanpa gangguan. Di luar, dunia api iblis telah benar-benar tertutup. Para ahli dari berbagai faksi menunggu dengan gelisah. Namun, hari demi hari berlalu tanpa tanda apapun. 7 hari kemudian, kekecewaan mulai menyebar. Banyak yang pergi, sementara kekhawatiran klan Gu kian menumpuk. Bahkan Ziyan tak mampu menemukan lokasi dunia itu, meski segel naga miliknya memastikan Xiaoyan masih hidup. Akhirnya, sebagian besar orang mundur dengan tangan kosong. Di dalam dunia api iblis, setelah 7 hari persiapan matang, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Tatapannya tertuju pada lotus api yang mengambang tenang. Hari yang telah ia nantikan lebih dari 10 tahun akhirnya tiba. Ia pun memulai proses penyempurnaan Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan bersiap menyempurnakan Purifying Demonic Lotus Flame, salah satu api surgawi paling mengerikan. Dengan bantuan Shun-Er, ia mengaktifkan formasi api dingin, formasi khusus yang menekan kekuatan api iblis melalui suhu ekstrim yang justru melahirkan hawa beku. Magma membeku, kelopak teratai api, diselimuti es tipis,
tanda bahwa penekanan berhasil. Untuk melemahkan lebih jauh, Xiaoyan menuangkan Drunken Demon Saliva, cairan langka yang melumpuhkan spiritualitas api. Disusul 9 Yin Yellow Spring Pill, kabut dingin menusuk tulang terus menguap, memaksa api iblis melambat. Saat kelopak teratai terbuka, esensi sejati api iblis muncul. Sekelompok api merah muda kecil namun mematikan, cukup untuk membakar Dousheng tingkat tinggi menjadi abu. Tanpa ragu, Xiaoyan meraih esensi itu. Seketika, api iblis mengamuk, membungkus tubuhnya dengan suhu yang menghancurkan langit. Flame surgawi miliknya meredup, tak sanggup menandingi Raja Api peringkat ketiga ini. Tubuh Xiaoyan terbakar dari dalam, darah mengeras di kulitnya, rambutnya lenyap, dan armor kuno pun melemah. Namun dengan kegigihan, ia menelan api itu dan memaksa flame mantra berputar, mengikat esensi api iblis di jalur kultivasi. Perlawanan api iblis brutal, pembuluh darah hancur, tulang melemah, tubuhnya nyaris runtuh. Xun menyaksikan dengan hati hancur. Menyadari Xiaoyan tak mungkin menahan kekuatan ini sendirian, ia akhirnya menerobos lautan api dan memeluknya, menyatukan kekuatan dan jiwa. Dalam kobaran api dan emosi yang tak terbendung, panas bukan lagi sekadar kehancuran, melainkan jalan terakhir menuju penyempurnaan. Dunia magma pun diselimuti aura berbahaya sekaligus intim, saat nasib hidup dan mati Xiaoyan ditentukan. Itu saja spoiler episode 187 dari Donghua series Battle Through the Heavens Season 5.